struktur interkoneksi, dan sistem bus. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian sistem bus, struktur interkoneksi, interkoneksi bus, elemen rancangan sistem bus, contoh sistem bus, dan perkembangan sistem bus. Pengertian sistem bus. Bus sistem merupakan sebuah sirkuit elektronik yang ada di dalam komputer dan terdapat jalur-jalur yang digunakan untuk komunikasi antara dua elemen atau lebih. Lintasan atau jalur di mana data dipindahkan inilah yang disebut bus. Adapun cara kerja sistem bus, yang pertama, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa bus. Yang kedua, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, atau VGA eGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau Front Side Bus. Yang ketiga, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah bridge. Struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari satu set komponen atau modul dari 3 tipe dasar, yaitu prosesor, memori, input dan output, yang berkomunikasi satu sama lain. Pada dasarnya, komputer adalah jaringan modul basis, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Koleksi jalan yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memori. Memori umumnya terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, seperti 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. 2. Input dan output. Modul input dan output adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab juga terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register-register dalam CPU. Yang ketiga, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan, eksekusi data, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Yang keempat yaitu prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Selanjutnya, interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi kerusakan data saat ditransmisikan. Struktur sistem bus terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat. Yang kedua, ada saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan pada saluran data. Dengan saluran ini, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer harus memiliki alamat agar dapat diakses. Yang ketiga, ada saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data.
Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Saluran kontrol digunakan untuk memeriksa kesiapan mikroprosesor dalam mengirim data ke memori atau port, memeriksa kesiapan memori atau port dalam menerima data dari mikroprosesor, mengontrol sistem bus, saluran alamat, serta seluruh modul yang ada. Prinsip operasi sistem bus terbagi menjadi dua. Yang pertama, operasi pengiriman data ke modul lainnya. Akan diminta penggunaan bus, kemudian apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Operasi yang kedua yaitu operasi meminta data dari modul lainnya. Akan diminta penggunaan bus, kemudian akan dikirimkan request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan saluran alamat yang sesuai. Kemudian akan menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Hierarki dari multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat yang dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus, antrian penggunaan bus akan semakin panjang. Lalu adanya kemungkinan habisnya kapasitas transfer bus sehingga akan memperlambat data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen rancangan sistem bus. Nah, yang pertama itu jenis bus. Nah, di sini jenis bus terdapat dua poin. Yang pertama itu ada dedicate. Yang kedua itu ada time multiplex. Nah, dedicate adalah merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Nah, sedangkan time multiplex merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Kedua, ada metode arbitrasi. Nah, metode arbitrasi terdapat dua poin, yaitu yang pertama tersentralisasi dan terdistribusi. Nah, tersentralisasi maksudnya menggunakan metode arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua, terdistribusi maksudnya setiap bus memiliki akses kontrol logik. Nah, yang ketiga itu timing. Nah, timing juga terdapat dua poin, yaitu sinkronos dan asinkronos. Sinkronos maksudnya yaitu terjadinya peristiwa atau event pada bus ditentukan oleh pewaktu. Sedangkan asinkronos terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah transfer data. Transfer data ini juga menggunakan bus dalam melakukan prosesnya. Nah, transfer data ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada operasi read, yang kedua operasi write, yang ketiga operasi read modify write, yang keempat ada operasi read after write, dan yang terakhir ada operasi block. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari sistem bus. Yang pertama ada bus ISA atau biasa disebut Industri Standar Arsitektur. Nah, bus ISA ini adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data sebesar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Nah, bus ISA ini merupakan bus dasar yang paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995. Sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. Nah, keuntungan dari bus ISA ini adalah bus ini compatible dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Nah, contoh selanjutnya dari sistem bus ada PCA. PCA ini kepanjangannya adalah Peripheral Component Interconnect. Nah, bus PCA ini adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan fungsinya sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Nah, standar PCA ini adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju ke transfer data 263 MB per detik atau 2,112 GB per second. Nah, keunggulan PCI ini tidak hanya kecepatannya saja, tetapi harganya yang murah dan kepingnya yang sedikit. Nah, sekarang bus PCI ini sudah berkembang menjadi bus yang sering kita dengar, yaitu PCIe atau PCI Express.
Dan ketiga yaitu USB. Semua perangkat periferal tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer bersama-sama merancang bus untuk peralatan input-output yang berkecepatan rendah. Standar inilah yang dinamakan USB atau Universal Standard Bus. Selanjutnya ada bus SCSI atau Small Computer System Interface. Bus ini adalah perangkat periferal eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal yang berukuran besar. Lalu ada firmware. Karena kebutuhan bus input-output semakin pesat dan prosesor saat ini semakin cepat, maka perlu diimbangi dengan bus yang berkecepatan tinggi. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus yang kinerjanya tinggi yang dikenal dengan firmware. Bus ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface input-output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Ini bagian perkembangan sistem bus. Yang pertama adalah Omnibus atau biasa disebut PDP-8, yaitu Omnibus atau PDP-8 merupakan sistem bus yang diciptakan pada tahun 1964. Omnibus ini sendiri merupakan jenis bus yang digunakan pada komputer DEC PDP-8. Nah, sistemnya ini sendiri terdiri atas 96 buah lintasan dengan sisi terpisah. Lintasannya masing-masing dapat dilihat berjajar ber-8. Nah, lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus Omnibus penggunanya dikontrol oleh CPU. Microchannel PS atau PS2, yang dimana microchannel ini dirancang oleh insinyur IBM Chet Heath dan pertama kali diperkenalkan pada akhir high PS2 seri mesin pada tahun 1987. Nah, perlahan-lahan seri ini menyebar ke IBM lain, dan pada tahun 1988 Intel membawa chipset i8-2310 KKL. Chipset ini digunakan untuk sementara waktu. MCA dapat ditemukan di PS2 atau RS6000 dan AS400, bahkan beberapa sistem 307 atau 307 mainframe. Bus Camak sendiri merupakan kependekan dari Computer Automated Measurement and Control. Ini digunakan sebagai standar bus untuk mengakuisisi data dan kontrol yang digunakan dalam nuklir dan fisika praktikal eksperimen dan industri. Bus ini memungkinkan pertukaran data antar plugin, modul, dan controller yang kemudian dapat dibuat antarmukanya ke komputer kita atau ke PC kita atau ke Camak itu sendiri, dan antarmukanya merupakan VMA.